Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf karena saya tidak punya laptop, jadi saya tidak bisa merekam muka saya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Mulia Hamzah, dari kelas D, NIM 21090150210. Saya akan menjelaskan soal S66B, yaitu laporan laba rugi bentuk langsung dan laporan posisi keuangan bentuk akun. Akun-akun dan saldo terkait milik PT Kantata untuk tahun fiskal yang berakhir pada 30 Juni 2016. Soal yang pertama yaitu siapkan laporan laba rugi bentuk langsung dan format yang ditujukan pada tampilan 11. Laporan laba rugi dari PT Kantata untuk tahun yang berakhir pada 30 Juni 2016 yaitu penjualan senilai 8.925 juta rupiah. Yang kedua, beban pokok penjualan senilai 5.620.000 rupiah. Selanjutnya laba bruto senilai 3.305 juta rupiah. Beban operasi, beban penjualan yaitu yang pertama, beban gaji penjualan senilai 850.000 rupiah. Yang kedua, beban iklan senilai 200 beban iklan senilai 420 juta rupiah. Beban penyusutan peralatan senilai 33 juta rupiah. Beban penjualan lain-lain senilai 18 juta rupiah. Jumlah beban penjualan senilai 1.321 juta rupiah. Selanjutnya, beban administrasi, beban gaji kantor senilai 540 juta rupiah. Beban sewa senilai 48 juta rupiah. Beban penyusutan peralatan kantor senilai 10 juta rupiah. Beban asuransi senilai 24 juta rupiah. Beban perlengkapan kantor senilai 4 juta rupiah. Beban administrasi lain-lain senilai 6 juta rupiah. Jumlah beban administrasi senilai 632 juta rupiah. Total beban operasional senilai 1.953 juta rupiah. Laba operasi senilai 1.352 juta rupiah. Beban lainnya, beban bunga senilai 12 juta rupiah. Laba neto senilai 1.340 juta rupiah. Soal selanjutnya, siapkan laporan ekuitas pemilik. Laporan ekuitas pemilik PT Kantata untuk tahun yang berakhir pada 30 Juni 2016. Modal Galih Iskandar 1 Juni 2016 senilai 431 juta rupiah. Laba neto tahun berjalan senilai 1.340 juta rupiah, dikurangi penarikan senilai 300 juta rupiah. Kenaikan pada ekuitas pemilik senilai 1.040 juta rupiah. Modal Galih Iskandar 30 Juni 2016 senilai 1.471 juta rupiah. Soal selanjutnya, siapkan laporan posisi keuangan bentuk akun. Asumsikan bahwa porsi wesel bayar jangka pendek adalah 7 juta rupiah. Laporan posisi keuangan PT Kantata. Aset lancar yang pertama, aset kas senilai 92 juta rupiah. Piutang usaha senilai 450 juta rupiah. Persediaan senilai 375 juta rupiah. Perlengkapan kantor senilai 10 juta rupiah. Asuransi dibayar di muka senilai 12 juta rupiah. Jumlah aset lancar senilai 939. Jumlah aset lancar senilai 939 juta rupiah. Yang kedua, aset tetap. Peralatan toko senilai 650 juta rupiah, dikurangi akumulasi penyusutan peralatan toko senilai 87 juta 500 ribu rupiah, jadi 562 juta 500 ribu rupiah. Peralatan kantor senilai
220 juta rupiah dikurangi akumulasi penyusutan peralatan kantor senilai 58 juta rupiah. Jadi sisa yaitu 162 juta rupiah. Jadi jumlah aset tetap senilai 724.500.000 rupiah. Jumlah aset dari aset tetap dan aset lancar senilai 1.663.500.000 rupiah. Liabilitas yang pertama, liabilitas jangka pendek. Utang usaha senilai 48.500.000 rupiah, wesel bayar senilai 7 juta rupiah, utang gaji senilai 4 juta rupiah. Jumlah liabilitas jangka pendek senilai 59.500.000 rupiah. Yang kedua, liabilitas jangka panjang. Wesel bayar senilai 133 juta rupiah, jumlah liabilitas 192.500.000 rupiah. Ekuitas pemilik yang pertama, modal Iskandar senilai 1.471 juta rupiah. Jumlah liabilitas dan ekuitas pemilik senilai 1.663.500.000 rupiah. Soal selanjutnya, siapkan ayat jurnal penutup per 30 Juni 2016. Yang pertama, perbedaan laporan laba rugi bentuk tidak langsung dan bentuk langsung. Laporan laba rugi multiple step atau laporan laba rugi tidak langsung ini menampilkan informasi yang lebih lengkap. Setiap elemen dibagi lagi menjadi beberapa kategori, seperti pendapatan dibagi menjadi pendapatan operasional dan non operasional dan lain-lain. Pembagian ini membuat informasi yang diberikan lebih lengkap, dapat menampilkan laba kotor perusahaan dan pendapatan operasional perusahaan. Laporan laba rugi jenis ini biasa digunakan oleh perusahaan besar dan go public. Laporan laba rugi single step atau laporan laba rugi bentuk langsung. Laporan ini membuat data pendapat, biaya, dan laba perusahaan secara sederhana atau dalam satu baris. Bentuk langsung menekan jumlah pendapatan dan jumlah beban sebagai faktor yang menentukan laba neto. Yang kedua, pendapatan laporan posisi keuangan untuk laporan dan bentuk akun. Laporan posisi keuangan bentuk laporan atau bentuk step adalah laporan keuangan yang disajikan dalam bentuk vertikal, yang mana setiap pos aset akan dilaporkan pada bagian paling atas, lalu diikuti dengan berbagai pos liabilitas dan juga ekuitas pemilik saham. Laporan posisi keuangan bentuk akun atau bentuk kontrol adalah bentuk laporan keuangan yang mana pos aset, kewajiban, dan juga ekuitas pemilik saham akan disajikan secara berdampingan. Berbagai pos tersebut akan disajikan pada sisi kiri dan pada sisi kanannya akan disajikan pos kewajiban dan juga ekuitas. Mungkin hanya itu penjelasan dari soal S66B mengenai laporan laba rugi bentuk langsung dan laporan posisi keuangan bentuk akun. Mungkin hanya itu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.